Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita masih bisa dikasih kesempatan berkumpul di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, namun semua karena penyertaan Tuhan yang baik buat dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang membawa setiap kerinduan hati kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Engkau Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau menyucikan setiap hati kami Tuhan. Engkau yang tolong pimpin ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk masuk ke dalam setiap hati kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu yang akan selalu melindungi kami Tuhan. Merasakan hadirat-Mu untuk semakin dekat dengan padamu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang di surga Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau satu-satunya Allah yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang kami sembah. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah siap menyembah, meninggikan nama Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Engkau Raja mulia Tuhan, Engkau Allah pemenang dalam hidup kami. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan setiap pikiran kita. Kita akan mendengar apa yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita. Haleluya, Yesus. Oh, Yesus. Aku ada ini karena anugerah Tuhan.
Selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari katakan dengan iman. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu Tuhan, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji-Mu Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu kami puji, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu kami puji, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, Sangat ku cinta Kau. selamanya ku cinta Kau. Sekali lagi biar ini jadi komitmen kita. Sangat Ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih diberikan nafas hidup, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk bisa
untuk bisa melihat mentari terbit di ufuk timur. Di tengah-tengah situasi bumi ini yang sangat tidak menentu, di tengah-tengah pandemi yang mematikan, menyulitkan banyak orang. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kiranya kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami tidak sia-siakan, tetapi kami boleh memanfaatkannya. Kami boleh menggunakan waktu-waktu sisa hidup kami ini dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Mount Olive Family yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan berkat kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Injil Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7, atau yang kita kenal sebagai khotbah di bukit, sejatinya merupakan dasar-dasar etika kehidupan seorang Kristen yang Tuhan Yesus letakkan, ajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Khotbah di bukit boleh dikata sebagai rangkuman dasar kehidupan iman Kristiani dalam berperilaku sehari-hari. Di antara pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus berikan di khotbah di bukit, di antaranya Tuhan Yesus menyelipkan 3 ibadah besar atau 3 hal yang dianggap sangat penting untuk orang Yahudi, yang saya katakan sebagai dalam tanda petik ibadah besar bagi mereka, yaitu berdoa, berpuasa, dan memberi, saudaraku. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang apa yang Yesus ajarkan tentang memberi. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-4, saudara. Matius 6 ayat pertama sampai dengan yang ke-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Jadi memberi ini adalah salah satu 3 kewajiban utama dalam beragama. Supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, ada orang yang sangat segan untuk mengajar tentang memberi, karena takut dikira mata duitan, matre, minta-minta, mau memeras jemaat dan lain sebagainya. Di satu sisi ekstrim yang lain, ada orang yang senangnya khotbahnya memberi terus.
Bahkan katanya jalan keluar dari kesulitan di masa pandemi ini adalah dengan cara memberi, begitu katanya. Kedua ekstrim ini tidak tepat. Menjadi ekstrim sebab hal ini tidak diletakkan pada proporsinya. Tetapi bagaimanapun memberi itu harus diajarkan kepada jemaat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengajar tentang memberi. Tetapi proporsinya harus diletakkan pada tempat yang tetap. Harus pada tempat yang tepat. Injil Matius pasal yang ke-6 ini mengajarkan bagaimana supaya kita memberi yang benar di hadapan Tuhan. Hal pertama yang saudara harus catat adalah memberi bukan untuk pamer atau kebanggaan diri. Makanya tadi kita lihat ya, kata Alkitab bilang, bukan menjalankan ibadah atau dalam bahasa agama Yahudi kewajiban agama supaya dilihat orang. Motivasi ini yang menjadi persoalan. Makanya di ayat yang kedua tadi, Tuhan memulai dengan gini, jika apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan itu. Mencanangkan itu apa sih? Mencanangkan itu kayak tiup trompet. Mau kasih semua orang tahu. Bikin pengumuman besar-besaran. Ada motif show off di sini. Kalau kita memberi hendaklah bukan untuk pujian dan kebanggaan diri kita sendiri. Sebab hal ini bisa menggiring kita tanpa sadar, kita sedang mau dalam tanda petik menjadi Tuhan bagi orang lain. Memberi itu bukan untuk show off, bukan untuk kebanggaan. Itu tanpa sadar kalau kita mau dipuji karena apa yang kita lakukan, kita sedang ingin menjadi Tuhan bagi orang lain. Ya, kalau pujian yang dicari. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik atau hipokrites. Hipokrites itu pemain sandiwara dalam bahasa aslinya. Itu memakai topeng. Memakai topeng, pemain sandiwara. Kalau pemain sandiwara, dia harus melakoni peran yang sedang ditugaskan kepadanya. Dan pemain sandiwara itu atau pemain aktor itu akan sangat sukses apabila dia bisa menjiwai sedemikian rupa. Ibu-ibu yang senang nonton sinetron, drakor ya, drama Korea. Sejak pandemi ini bapak-bapak juga banyak yang senang nonton drakor. Itu kalau sampai pemainnya bisa membuat ibu-ibu ngelihat dia aja sebel, dasar pelakor. Ya itu acting bu, bukan betul-betul. Tapi kan bisa terbawa sampai emosinya. Nah itu aktor yang sukses. Sebab dia bisa melakoni sedemikian rupa, dia bisa menghayati. Sampai orang tuh bisa terbawa kalau ngelihat dia image-nya baik. Kalau lihat dia image-nya jahat. Padahal itu semua sandiwara. Nah kalau dalam panggung teater melakukan itu bukannya salah, justru harus. Sebab memang tujuan mereka memainkan sebuah peran adalah untuk memperoleh tepuk tangan penonton. Itu ajang pertunjukan, ajang teater. Tapi kalau ibadah kita kepada Tuhan, tentunya tidak bisa mau punya tujuan supaya dapat tepuk tangan manusia. Kita harus mendapat pujiannya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ini yang menjadi persoalan saudara. Makanya dalam versi The Message itu dikatakan gini, be especially careful, ekstra hati-hatilah. When you are trying to be good so that you don't make a performance out of it. It might be good at theater, but the God who made you won't be applauding. Hati-hati. Kalau kita when you are trying to be good, makanya sebaiknya kebaikan itu adalah
Suatu hal yang natural yang keluar dari diri kita. Tidak perlu dibuat-buat. Kalau dibuat-buat katanya hati-hati, itu bisa jadi performance. Jadi pertunjukan doang. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita berusaha menjadi Tuhan bagi orang lain dan tanpa sadar kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Coba kita teruskan, kita lihat ayat yang ketiga, yang keempat tadi. Jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dan seterusnya, saudara, ayat ini sering disalahartikan. Banyak orang mengartikan ayat ini secara harafiah. Artinya gini katanya, kalau aku memberi sedekah, orang tidak boleh ada yang tahu sama sekali. Kalau ada yang tahu, wah udah. Persembahanku tidak berkenan katanya gitu. Tapi saya beri counternya saudara. Kalau saudara melihat masih rangkaian khotbah di bukit, satu pasal sebelumnya di Matius 5 ayat 16, Tuhan bilang apa? Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Nah, kalau mereka nggak melihat, bagaimana mereka memuliakan Bapa di sorga? Loh, jadi mana yang benar? Tadi nggak boleh kelihatan sama sekali. Sekarang yang ini kalau orang, biarlah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat dan memuliakan Bapa di sorga. So, mana yang benar? Apakah Yesus tidak konsisten? Bukan itu persoalannya. Banyak orang mengartikan secara harafiah, hanya pada persoalan ketahuan atau enggak. Saudara, ini bukan lagi main petak umpet. Yang dipersoalkan ketahuan atau tidak. Yang dipersoalkan oleh Tuhan adalah manusia batiniah kita, sikap hati kita. Ingat, seluruh pengajaran khotbah di bukit, kalau saudara perhatikan, itu menyasar manusia batiniah, apa yang ada di dalam. Makanya di Matius pasal 5, Tuhan selalu menyasar manusia batiniah. Kamu mendengar perintah jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, kamu membenci juga sudah membunuh. Loh, kalau membunuh kelihatan sama fisik, sama mata jasmani itu kelihatan. Kalau membenci siapa yang bisa lihat? Saudara bisa di depan orang, halo apa kabar? Dalamnya sialan nih orang. Bisa begitu. Tentang berzina juga kamu sudah mendengar jangan berzina. Tapi kalau kamu melihat mengingini saja kamu sudah berzina tuh, lihat. Semua masalah batiniah. Jadi di sini bukan persoalan ketahuan atau tidak ketahuan, tapi pada motivasi hati. Yesus selalu menekankan apa yang batiniah, bukan yang lahiriah. Kalau dalamnya benar, luarnya pasti benar. Kalau luarnya benar, belum tentu dalamnya benar. Ya. Makanya mau hidup benar yang paling enak itu bukan cuman buat performance. Kalau buat performance tuh capek. Paling enak adalah memang kebenaran itu sudah menyatu dalam hidup kita. Kesucian, kebaikan, kebenaran sudah menjadi bagian integral dalam hidup kita, kemudian keluar secara natural, itu paling enak. Kita nggak perlu bersusah payah, kita nggak perlu berusaha untuk making out performance, membuat suatu pertunjukan di mana kita dinilai baik dan benar, sebab memang kebaikan dan kebenaran itu sudah menyatu menjadi hal yang natural keluar dari dalam hidup kita. Ini yang harus kita tanyakan sama diri kita sendiri, apakah kita memberi dengan motif ingin dipuji orang. Sebab ada orang yang kalau memberi, nggak mau ketahuan, no name. Dia mempertahankan anonimitas dirinya, identitasnya disembunyikan. Wah hebat kan? Belum tentu benar. Ada orang yang kayak begitu banyak, tapi dalam hatinya berkata,
Hebat kan gue? Kalau nggak ada gue yang bantu, mampus tuh orang. Bisa lo begitu. Memang nggak ada yang tahu, tapi dia berkata sama dirinya sendiri gitu. Diam-diam memuji dirinya sendiri. Tuh baik kan? Saya baik kan? Kalau nggak ada saya, wah selesai itu. Tuh. Bisa begitu loh, gak ada orang yang tahu, diam-diam mempertahankan anonimitas diri, tetapi diam-diam memuji dirinya sendiri. Itu sama rusaknya, asli sama. Itu sama yang pakai canang, kasih tahu kemana-mana, itu gak ada beda benar. Mungkin kalau di hadapan manusia beda, di hadapan Tuhan sama saja. Jadi di sini kita harus motivasi kita, saudara ya, motivasi kita. Jadi kalau saudara membantu melakukan kegiatan misi, saudara tidak perlu takut untuk orang melihat, ya nggak apa-apa. Sebab yang jadi persoalan itu bukan soal ketahuan atau tidaknya, tapi motivasi hati kita. Ada orang yang mengerjakan misi, dia mau diliput untuk sebagainya. Kenapa? Sebab dia tahu kalau kekuatan dia sendiri tidak akan bisa cukup untuk cover banyak. Supaya dengan apa yang dia lakukan, dia bisa mengajak orang lain melakukan, sehingga dia bisa menjadi berkat yang lebih besar lagi. Nah, kalau gitu kan gak apa-apa. Tapi again, siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu dalam hal ini. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah memberi dengan kerelaan dan sukacita. Lukas 14 ayat 12 sampai 14, coba. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Lukas 14. Injil Lukas 14 12. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan kau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Kenapa? Sebab mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Dan sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Again, melihat ayat ini, saudara jangan ambil harafiah. Kalau saudara ambil harafiah, mulai sekarang gua gak bakal undang saudara gua lagi. No. Ya kan? Kalau arti harafiah kan gini, gak ada lagi makan-makan sama saudara, gak ada lagi undang tetangga. Kan bukan itu maksudnya. Konteks di sini again, Tuhan menyasar pada hati lagi. Yang Tuhan persoalkan adalah kalau kamu mengundang terus kamu mau mendapat balas. Ini yang jadi persoalan. Makanya tadi saya katakan hal yang kedua, memberi itu harus ada kerelaan dan sukacita. Sekarang kerelaannya dulu. Rela itu apa sih? Kalau udah memberi jangan mikir nanti gue dapat balasan. Itu namanya gak rela. Saudara pernah gak ketemu orang? Kelihatannya senang memberi. Tapi kalau dia disakiti dan dirugikan sedikit, dia langsung ungkit kebaikan dia. Oh, saya ketemu sama model begini, asli. Gak tahu diri orang itu. Padahal sudah ditolong. Tuh. Lihat. Padahal saya udah begini, saya udah begitu. Kok bisa ya? Nanti ditambahin embel-embel lagi. Anjing aja ingat loh siapa yang kasih tulang. Waduh. Loh, ya ini kan yang hari-hari kita dengar, saudara. Waktu dia memberi memang seperti sosok malaikat tanpa sayap. Kesannya itu udah wah, memang murah hati. Tunggu, dia disenggol dikit. Gak tahu diri orang ini. Kurang apa kita? Coba lihat. Itu yang disebut gak ada kerelaan dan ketulusan. Dia berbuat sesuatu tapi dia mau ada in return. Mungkin in returnnya kalau kasih uang bukan uang.
Tapi in returnnya ya lu mesti nurut dong sama gua. Lu harus baik dong sama gua. Lu harus tunduk dong. Lu harus ikutin semua yang gua mau. Lu harus jagain gua dong. Lu jangan menyakiti gua dong. Lihat. In return itu bisa banyak, saudara. Dan biasanya dia in returnnya itu diharapkan di tempat-tempat yang daerah dia rapuh. Kalau uangnya banyak ya dia udah gak mengharapkan uang balik kok. Tapi dia bisa mengharapkan return-return yang lain. Makanya ini masalah batiniah sekali. Siapa yang tahu, saudara? Siapa yang tahu? Kalau kita menolong orang lain, jangan merasa berjasa. Ingat itu. Nah ini kan yang susahnya tuh begini. Tapi ya begitu. Jangan merasa berjasa. Mau tahu kenapa? Mau tahu? Karena saudara sudah berjasa anyway. Jadi gak usah merasa lagi. Orang yang merasa itu berarti belum. Oh iya, merasa benar, belum benar dia. Makanya merasa benar. Itu orang merasa kaya berarti belum kaya dia. Makanya masih merasa kaya. Kalau udah kaya nggak usah merasa kaya. Kalau udah benar nggak usah merasa benar. Suci-suci aja, nggak perlu pakai merasa suci. Semua yang merasa berarti belum. Makanya kalau saudara menolong orang, kalau saudara memberi nggak perlu merasa berjasa. Udahlah, memang sudah berjasa, nggak perlu merasa lagi. Itulah sebabnya jangan diungkit-ungkit lagi. Mau orang melakukan apapun sama kita, dengar baik ini. Sejarah tidak bisa diganti. Saudara menolong orang, berbuat kebaikan sama orang, memberi, terus dia menyakiti kita. Loh, kenapa harus diungkit? Sejarah itu tidak akan pernah bisa diganti. Jadi kita mesti gimana, pastor? Oh gampang. Saudara cukup tahu dia tipenya seperti itu, that's it. Saudara gak perlu ungkit-ungkit, dasar ngatur diri dulu gue yang bantu juga, gue yang tolong juga, gak usah. Saudara cukup tahu, oh yuk tipenya begitu, oke deh, ya udah. Itu yang dinamakan dengan kerelaan dan ketulusan. Sebab apa? Kalau kita mengharapkan balasan, itu bukan rela, itu berdagang namanya. Ya, itu berdagang. Dan banyak orang Kristen yang coba ini, berdagang. Ya, berdagang. Sampai sama Tuhan pun maunya berdagang. Mau tahu orang yang berdagang sama Tuhan? Nanti kalau dia memberi, Tuhan, aku beri Tuhan. Jangan lupa ya Tuhan, 30 kali lipat. Dagang buset ini. Ini lebih dari lintah darat ini. Ya 30, 60, 100 kali lipat. Itu konteksnya benih yang ditabur. Benih kebenaran yang ditabur dalam hidup kita. Kalau tanah kita tanah yang subur, kebenaran itu bisa berbuah lebat. Makin lebat. Itu bukan uang yang saudara kasih. Itu bukan pemberian giving, collector, offering kita. Masa Tuhan aku kasih kolektor 100.000 nanti balikin 100 kali lipat ya Tuhan, 10 juta. Waduh. Kalau saudara orang tua, anak saudara, mama ini buat mama. Wah kita terharu. Anak kita ingat kita, gak taunya dibilang, ingat ya mas 100 kali lipat. Tempeleng gak coba? Kurang ajar kamu. Keluar dari perut mama gedein, baru ngasih sekali langsung minta 30 kali lipat. Kalau mama bisa masukin perut, mama masukin lagi, gitu nanti. Itu sebabnya kita harus punya kerelaan dan ketulusan. Lukas 6 ayat 37. Tuhan mengajarkan, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang padat digoncang-goncangkan sampai tumpah keluar. Itu juga bukan ayat buat persembahan. Ingat, Alkitab tidak mengajarkan take and give. Itu berdagang, yang Alkitab ajarkan kerelaan.
Terus itu ayat buat apa, pastor? Itu ayat buat hal menghakimi, coba aja baca. Itu kan di Lukas 6 ayat 37, coba lihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, konteksnya adalah menghakimi. Bukan soal kasih persembahan. Jadi jangan punya spirit berdagang sama Tuhan. Sama sesama, sama Tuhan kita jangan punya spirit berdagang. Itulah yang namanya ketulusan. Tadi saya katakan juga, dan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan. Lihat. Jangan dengan sedih hati atau jangan dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, a cheerful giver. Memberi yang sukacita, ya. Jadi kalau memberi dengan bersungut-sungut, lebih baik nggak usah. Kalau gereja di sini di tempat saudara tertanam, satu kali ibu gembala bilang, saudara kita mau membantu ini, kita mau mengumpulkan. Kalau saudara berpikir, duit lagi. Oh mendingan nggak usah, asli daripada bersungut-sungut mendingan nggak usah. Yang Tuhan ajar adalah kerelaan dan sukacita. Berilah apa yang ada pada saudara. Jangan memberi apa yang tidak ada pada saudara. Dan ingat, jangan berdagang sama Tuhan. Tuhan, kalau aku menang tender ini Tuhan, nanti aku kasih sekian. Waduh, ini ngajak kong kali kong. Kelihatannya rohani ya, tapi sebenarnya tidak. Mau tahu kenapa saya bilang gitu? Tuhan, kalau aku dapat ini Tuhan, aku bagi Tuhan sekian. Sebenarnya dia incer potongan pizza yang gede. Loh, ya enggak? Udah gak usah berdagang sama Tuhan. Kerjakan aja, berilah dari apa yang ada pada kita. Yang penting dengan kerelaan dan dengan ketulusan. Kalau memang ada tender-tender yang dipercayakan kepada kita, syukuri itu. Pergumulkan lagi dengan Tuhan. Tuhan, berapa yang aku harus sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Enggak usah pakai dagang embel-embel. Kalau ini Tuhan nanti begini, kalau ini nanti begini. Waduh, enggak usah yang begitu-begitu. Yang ketiga, yang terakhir, memberi dengan spirit giving the best. Memberikan yang terbaik. Seperti orang Majus yang menyisihkan, yang memisahkan persembahannya dari jauh. Dan dia taruh di tempat harta benda yang merupakan gambaran atau lambang bahwa itu barang yang berharga. Dan pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan sama Tuhan adalah hidup kita. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kata kudus itu kodeshi dalam Ibrani atau hagios dalam Yunani. Memiliki pengertian dikhususkan, dipisahkan. Makanya saya bilang gini, yang terbaik. Artinya apa? Tuhan tidak mau yang sisa. Tuhan mau yang dikhususkan. Bukan yang sisa. Tuhan mau yang spesial. Bukan yang sisa. Kalau kita makan bersama, makan tengah gitu ya, makan bersama. Ada orang yang telat datang, etikanya gimana? Biasanya kan disisihkan untuk dia. Dipisahkan dulu. Jangan dia datang nanti kesannya semua tinggal sisa-sisa. Yang di tengah-tengah, enggak kan? Kenapa? Ya, karena ketika disisihkan, itu berarti ada kesan spesial. Kita gak lupa loh sama kamu. Kamu telat datang, tapi kita udah sisihkan. Kita gak lupa sama kamu. Tapi kalau gak disisihkan, makan aja, ntar dia datang, ya apa yang ada aja lah, kalau tinggal kecap bawang sama cabai rawit, ya udah makan aja tuh. Itu namanya disisakan. Pesen 10 macam, yang ada tinggal 3 macam, ya udah makan aja, itu pun sisa-sisanya.
Amin enggak? Kalau kita appreciate, kalau kita menghormati, kita sisihkan. Bukan sisakan, makanya Tuhan mau yang spesial. Ya. Makanya kita hanya bisa memberi, tadi saya sudah katakan, dari apa yang ada pada kita. Atau apa yang sedang dipercayakan kepada kita. Kita tidak bisa memberi dengan apa yang tidak ada pada kita. Itu sebabnya memberi adalah salah satu tanda kapasitas yang Tuhan sedang percayakan sama kita. Ya. Kita nggak perlu sogok Tuhan, tadi saya udah katakan. Hal yang terakhir, Kolose 3 ayat yang kelima. Memberi itu juga mengajar kita memiliki rasa cukup dan tidak serakah. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Dan juga ini keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Rupanya Alkitab bilang keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Memberi adalah membagi roti kita untuk sesama, membagi anggur kita untuk sesama. Itu mengajar kita supaya kita tidak serakah, saudara. Sebab serakah itu sama saja dengan penyembahan berhala. Memberi melatih kita bahwa kita menyadari, aku cukup Tuhan. Disinilah kita belajar untuk menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah untuk sesama. Saya tutup dengan ini. There is no love without giving. Tidak ada cinta tanpa pemberian. Ya. Kalau saudara mengasihi seseorang, kalau ingat dulu masih pacaran, pasti selalu kita pikir apa yang bisa kita kasih buat dia. Ya. Bukan apa yang bisa aku dapat, enggak. Apa yang bisa aku kasih buat dia. Makanya there is no love without giving. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. This is the reason. Kasih yang begitu besar. Maka dikaruniakannya lah, diberikannya lah anaknya yang tunggal. There is no love without giving. Orang yang memberi belum tentu cinta. Tapi orang yang cinta pasti memberi. Selamat menghidupi gaya hidup ini. Gaya hidup yang memberi dengan sikap hati yang benar. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara. Aku berdoa apa yang dibagikan ini boleh menerobosi jiwa dan roh kami. Boleh menyegarkan jiwa dan roh kami. Memberikan pengertian yang baru. Merefresh, mengingatkan, meluruskan jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa supaya Mount Olive Family menjadi jemaat Tuhan yang kuat dalam memberi. Memberi bukan dari apa yang tidak ada, tetapi dari apa yang ada. Memberi dengan motif yang benar. Dan jemaat GBI Mount Olive ini boleh dikenal sebagai a cheerful giver. Pemberi yang sukacita. Wow. Aku berdoa, hamba menantikan melihat berkat Tuhan dicurahkan atas jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga mereka boleh dengan sikap hati yang benar juga, boleh jadi terang dunia. Dan ketika orang melihat terang mereka, orang boleh mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Ya saudara, bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak pernah ngobrol sama Pak Wigan ya tentang memberi. Tetapi memang Tuhan rindu supaya kita menjadi jemaat yang suka memberi. Dan tidak lupa juga saya bersyukur untuk jemaat yang dengan rajin memberikan persembahan, baik untuk misi, untuk diakonia, di mana kita membantu
beberapa hamba Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan di luar gereja kita. Demikian juga kita membantu diakonia bagi jemaat kita, namun juga bagi jemaat dari gereja lain. Maka dari itu kita belajar, kalau kita memberi, kita tulus seperti firman Tuhan katakan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Wigan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, Mount Olive Family. Dan terlebih kita bersyukur kepada Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita memiliki hati yang memberi. Sebab kita sudah menerima banyak dari Tuhan, terlebih karya keselamatannya yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Kita patut untuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara kita memberikan hati kita pertama kepada Tuhan, namun juga kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya percayakan seluruh kegiatan yang ada di sini di dalam tangan Tuhan. Dan saya tetap berdoa supaya jemaat selalu ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Sekalipun kita sudah 7 bulan gak pernah bertemu muka, tetapi di dalam doa saya selalu ingat. Dan tiap hari pun di dalam semua yang saya bagikan kepada saudara, saya selalu ingat kepada saudara. Biar saudara tetap ada di dalam pemeliharaan tangannya yang kuat itu. Mari saya undang kita semua anak-anak Tuhan, saudara yang ada di rumah juga, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Mount Olive Family. Dan sekarang setelah kami mendengarkan akan sabda firman-Mu, kami mohonkan kiranya turunkan berkat-Mu kepada saudara-saudara kami, jemaat Tuhan. Berkat yang datang dari Allah Bapa, anugerah yang melimpah itu, dan juga kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.